Assalamualaikum, selamat siang. Siang, Pak. Eh, yang bisa share screen video siapa? Saya screen. Video standby laptop. Ada yang bisa? Sebentar ya, Pak. Saya tanya kelas saya. Sarah, Sarah Fauzia. Iya, Pak. Udah diinfoin sama Flo. Kenapa tuh, Pak? Kamu share video ya. Iya, Ini Pak. saya kasih linknya. Kenapa? Eh, ada yang bisa selain saya nggak apa sih sambil pelayanan soalnya, Pak. Kamu bisa pakai laptop kan? Iya, Pak. Nah, ini kamu share dulu. Kamu play dulu video yang... Oh, Sarah Permata. Oke, oke. Sarah Permata ada? Sarah Permata belum masuk ya? Iya, belum masuk, Pak. Oke, kita saya menunggu deh.
Silakan Sarah Permata, kamu play yang layanan informasi obat dulu ya. Nanti kita review bareng-bareng. Ada di chatbox Izin share screen ya, Pak. ya. Udah terlihat belum, Pak? Sudah, sudah. Tapi suaranya belum, Sar. Cara konekin ke suara gimana ya, Pak? Saya bingung nih. Konekin ke suara. Kalau kamu dari laptop, zoomnya langsung aja kan? Iya, Pak. Ini langsung udah ada suaranya, Pak. Nggak kedengeran Coba, suaranya, Pak. Videonya. coba, coba kamu udah lewat yang iklan dulu. Kita dengar. Ada suaranya nggak? Di suara PC-nya, di laptopnya udah digedein belum? Gimana, Pak? Selamat datang di apotek kami, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau menebus resep, sama saya mau membeli obat batuk dan pilek untuk saya. Saya cek dulu ketersediaannya, silakan ditunggu. Iya, Selamat datang di apotek kami, ada yang bisa saya bantu? iya, saya mau menebus. Ya, silakan ditunggu. Iya, Saya sudah cek ketersediaannya, kebetulan anogram di kami kosong. Apakah akan ditebus seadanya? Nanti saya akan buatkan kopi resep. iya boleh. Baik, ditunggu, saya akan cek harga obatnya. Baik, Saya sudah cek harga obatnya, jumlahnya 145.500. Silakan untuk melakukan pembayaran. baik. Ini uangnya. Baik, ditunggu obatnya. Iya, Atas nama Nyonya Dewi, 25 tahun, dari Jalan Yasmin nomor 20 Bandung. iya. Ibu, ini untuk kwitansi dan kembaliannya. Untuk obatnya di sini ada Panadol untuk batuk dan flu diminum sehari 3 kali 1 tablet. Untuk Cevat ini antibiotik diminum 2 kali sehari 1 tablet, dihabiskan. Expirednya Desember 2021. Untuk vitaminnya diminum sehari 2 kali 1 tablet. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada, terima Permisi. Iya. Selamat pagi Bu, saya Gita, petugas yang sedang bertugas hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat sakit perut Untuk siapa obatnya Ibu? untuk saya sendiri Untuk Ibu sendiri. Sakit perutnya bagian mana Ibu? di sini. Di situ. Iya. Apakah ada gejala lain? Ada seperti mual, muntah, sama kembung. Oh gitu. Iya. Udah berapa hari Ibu gejalanya? Udah 4 harian. Udah 4 hari. Iya. Sebelumnya Ibu apakah sudah mengkonsumsi obat untuk meringankan gejalanya? Belum saya minum obat apapun. Belum. Apakah ada alergi obat? Enggak, Pernah mengkonsumsi obat lain untuk penyakit lain? enggak, Enggak juga. Ada riwayat penyakit lain? enggak ibu. Enggak ada. Ya kalau gitu tunggu sebentar ya Bu, saya akan menyiapkan obatnya. Baik Ibu, terima kasih sudah menunggu. Ini saya berikan obat, namanya Tesiga ya Bu. Ini gunanya untuk menurunkan kadar asam lambung Ibu sehingga gejala seperti sakit perut, mual, muntah yang Ibu alami bisa berkurang. Nah, ini diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet, 1 jam sebelum makan. Diminumnya dengan cara dikunyah dulu, baru di situ ditelan. Ya, nanti kalau misalkan dalam 3 hari Ibu gejalanya belum berkurang juga, jadi langsung konsultasikan ke dokter ya Bu. Ya. Oh ya, Ibu apakah sedang mengkonsumsi vitamin atau jamu? Enggak, Enggak. Di rumah ada kotak obat? ada. Ada. Kalau gitu obatnya disimpan di kotak obat ya Bu. Harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan juga sinar matahari langsung. Iya, Kalau gitu boleh diulangi Bu penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. boleh. Ini antasida minum 3 kali sehari, 1
1 jam sebelum makan dengan cara dikunyah. Iya. Iya, kalau gitu sepertinya Bu sudah paham ya. Iya. Ya, ini obatnya. Silahkan dibungkus di kasir ya Bu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Bu. Ya. English is my Coba di stop share dulu. second language. As a fly, Oke, sudah selesai ya. Oke. Jadi tadi yang kalian itu video simulasi pelayanan informasi obat. Nah, sebenarnya kita lihat lagi nih kaidahnya kalau PIO itu apa sih? Bisa lihat ya. Ini saya ambil dari petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, untuk PIO sendiri uh, kegiatan adalah kegiatan penyediaan dan berinformasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif. Nah, tujuannya bisa kalian lihat, menjadi informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain dari di luar rumah sakit. Lalu, kedua adalah menyediakan informasi untuk membuat kebijakan. Saya rasa ini udah kalian buat ya, basic-basicnya. Jadi yang penting adalah di sini apa sih yang menjadi faktor utama pada saat kita melakukan pemberian informasi obat atau pelayanan informasi obat. Nah, jadi di sini adalah kalau kalian lihat pelaksanaannya adalah pertama kita poin pertama adalah penanya mengidentifikasi nama dan status lalu asal. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi apakah akan diterima atau oke. Pak, ini pelaksanaannya. Jadi sebenarnya, nah, bentar, saya stop share dulu yang ini ya. Satu lagi ada. Bentar. Nah, di sini kalian lihat ini adalah PIO. Jadi dia tujuannya adalah menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di luar di rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit. Lalu menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan sediaan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis pakai, terutama bagi
komite atau tim farmasi dan terapi. Yang ketiga adalah menunjang penggunaan obat yang nasional. Nah, kegiatan sendiri di sini bisa kalian lihat faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat melakukan PIO adalah sumber daya manusia, tempat, perlengkapan, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan informasi obat yang sesuai dengan yang diatur oleh Dirjen. Nah, jadi yang kalian lihat tadi sebenarnya basic. Jadi kalau misalnya pelayanan informasi obat kan basic-basic yang memang tidak perlu pemberian atau tidak perlu penanganan atau pemberian informasi yang khusus. Contohnya pemberian insulin atau inhaler atau obat-obat yang memang dia bersifatnya kronis atau posisinya dia berkelanjutan tiap bulan gitu. Jadi basic-basic yang perlu kalian ketahui di pelayanan informasi obat ya basic basic dasar saja gitu. Basic dasar terkait sama apa? Sama pasien yang memang membeli obat untuk uh, kasus-kasus yang bersifat ringan atau bukan kasus-kasus pasien yang memberikan obat secara berkelanjutan seperti itu. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Konseling SAR. Video konseling SAR yang ada di chatbox. Lewat iklan dulu bentar, Pak. Ya, Izin ya, Pak, share screen. ya, silakan. Selamat siang, selamat datang di Apotek Hamka. Dan bisa saya bantu? Ya Mbak, saya mau nambah selesai. Saya lihat dulu ya Bu resepnya. Resepnya atas nama Istiqomah dari Dokter Mega. Dengan Ibu sendiri resepnya? Iya Mbak, dengan saya sendiri. Oke baik Bu, tunggu sebentar ya Bu. Saya cek dulu obatnya. Ibu bisa duduk di sini. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Atas nama Ibu Istiqomah, Iya Bu, saya. Ibu, ini obatnya ada 3 ya. Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengkonsumsi obat ini? Belum pernah. Kenapa ya? Kalau boleh, saya minta ketersediaan waktu Ibu 5-10 menit untuk menjelaskan mengenai penggunaan obat Ibu agar terapi Ibu lebih optimal. Udah tuh nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Varianti, apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Senang bisa melayani Ibu. Ya Bu, selamat siang juga. Ibu, sebelumnya terima kasih ya atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan informasi obat yang akan Ibu gunakan nanti. Ibu, apakah posisi Ibu sekarang sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Oke, baik Ibu. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai data diri Ibu. Namun, tenang saja Ibu, tidak perlu khawatir. Data diri Ibu akan kami jaga kerahasiaannya. Ya Bu, terima kasih. Ibu, sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu ya Bu, data diri Ibu apakah sudah sesuai dengan resep yang tertera? Boleh Ibu bagi. Kalau nama lengkap saya itu Istiqomah. Ya. Usia saya itu 30 tahun. Tanggal lahir saya itu 28 November 1990. Alamat saya itu di Jalan Delima 6, nomor 6, Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke Ibu, untuk memastikan pengobatan Ibu sudah tepat, apakah Ibu keberatan jika saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Ibu? Tidak Bu, silakan. Oke baik, Ibu apakah sebelumnya Ibu sedang hamil? Tidak, Oke, apakah Ibu ada alergi obat-obatan? tidak ada Ibu. Oke, Ibu, apakah Ibu ada riwayat penyakit lain? Saya ada penyakit emah Bu.
Oke, Ibu, ini pertanyaannya agak sensitif ya Bu. Apakah Ibu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol atau merokok? Tidak, Bu. Oke, baik Ibu. Ibu, sebelumnya apa yang dokter katakan mengenai kegunaan obat Ibu dan apa yang Ibu rasakan sekarang? Kalau dokter sih bilangnya saya mengalami penyakit hipertensi. Terus karena tekanan darah saya itu 150/100. Terus saya itu ada keluhan. Kalau keluhannya itu kayak suka pusing, sakit kepala, punggung, mual gitu. Terus kalau kegunaannya, kalau tentang obat-obatnya, dokter menyarankan saya untuk berkonsultasi lagi dengan apoteker. Makanya saya langsung ke sini. Oke, baik Ibu. Ibu, selanjutnya apakah dokter sudah menjelaskan mengenai penggunaan obat Ibu? Dokternya bilang kalau ada obat yang diminum 3 kali sehari, ada juga yang diminum 2 kali sehari. Saya lupa. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau begitu saya menjelaskan ya Bu mengenai penggunaan obat Ibu. Nah, di sini Ibu diresepkan 3 obat ya Bu. Obat yang pertama yaitu ada Captopril Ibu. Ini Captoprilnya untuk nurunin tekanan darah Ibu. Nah, diminumnya ini 2 kali sehari ya Bu. Semisal Ibu pagi minum jam 8, malamnya Ibu minum lagi jam 8 ya Bu. Ini diminumnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Kemudian Ibu juga diresepkan yaitu obat paracetamol Ibu. Nah, ini obatnya untuk ngilangin atau ngurangin nyeri. Kan tadi tuh nyeri kepala ya. Terus ada pusing juga ya Bu ya. Nah, ini diminumnya 3 kali sehari, 30 menit setelah makan ya Bu. Terus yang terakhir Ibu juga diresepkan di sini ada antasida Ibu. Nah, antasida ini gunanya untuk mengurangi mual, terus kembung di lambung. Tadi kan Ibu ada riwayat mah juga ya. Makanya diresepin ini. Nah, ini diminumnya 3 kali sehari, 1 jam sebelum makan ya Bu. Nah, Ibu minum obatnya kalau bisa setiap harinya di jam yang sama ya Bu. Rutin juga. Kalau misalkan Ibu lupa, Ibu boleh pakai alarm di HP gitu, di setting biar Ibu nggak lupa lagi minum obatnya. Iya Bu. Ibu, selanjutnya apakah dokter sudah menjelaskan mengenai harapan ke depannya setelah Ibu menjalani pengobatan ini? Harapannya sih kalau kata dokter semoga tekanan darah saya itu terkontrol. Terus saya juga kalau misalnya sudah habis obatnya, saya juga diminta untuk konsultasi lagi ke dokter. Iya Ibu, itu dikarenakan untuk memantau tekanan darah Ibu ya Bu. Nah, di sini juga biar Ibu tahu perkembangan pengobatan yang Ibu jalani. Karena hipertensi ini tekanan darahnya harus dicek secara rutin ya Bu. Dan kemudian obatnya juga harus diminum secara rutin dan teratur agar tekanan darah Ibu stabil. Oh iya Bu, saya di sini sangat menyarankan Ibu agar banyak mengkonsumsi buah dan sayur ya Bu, dan juga mengurangi makanan yang berlemak, berminyak, serta yang mengandung garamnya tinggi. Jadi yang terlalu asin Bu dihindari dulu ya. Dan saya juga menyarankan Ibu perbanyak minum air putihnya yang cukup ya Bu. Jangan banyak pikiran dulu, sama yang aktivitas kalau misalnya menurut Ibu terlalu berat itu dihindari dulu ya Bu. Oh iya Ibu, ini juga obatnya disimpan di kotak obat ya Bu. Kalau semisal tidak ada, boleh juga di tempat yang kering, tapi yang tertutup rapat, agar terhindar dari cahaya. Dan jauhkan juga dari jangkauan anak-anak ya Bu. Oh gitu ya Bu. Iya. Ibu, apakah Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi? Sudah Bu, sudah mengerti. Untuk memastikan pemahaman Ibu, boleh saya minta tolong untuk mengulanginya Bu? Oh iya Bu, boleh. Nah, di sini saya dapat 3 obat ya Bu. Obat yang pertama ini namanya Captopril yang menurunkan tekanan darah saya. Diminumnya sehari 2 kali 1 tablet ya Bu. Iya betul. Iya. Diminumnya sesudah makan 1 jam atau 2 jam sudah makan. Iya. Terus kalau ini diminumnya misalnya pagi dan pagi diminumnya jam 8, nanti saya malamnya juga minumnya jam 8 ya Bu. Iya betul. Terus saya dapat obat paracetamol ini buat nyeri saya, nyeri sakit kepala, pusing. Nah ini diminumnya sehari 3 kali 1 tablet. Iya. Sesudah makan ya Bu 30 menit. Iya. Terus kalau yang ini saya dapat antasida, diminumnya sehari 3 kali 1 tablet.
1 jam sebelum makan ya Bu? Iya, 1 jam sebelum. Terus saya juga harus menghindari makan makanan yang asin, yang berlemak, yang berminyak ya Bu? Iya, betul. Sama kurangi aktivitas yang terlalu berat dan jangan terlalu stres ya Bu? Iya, betul sekali Ibu. Penjelasan Ibu barusan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi ya Bu. Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Paling efek samping dari obat itu ada nggak ya Bu? Oh iya Ibu, mengenai efek samping belum saya jelaskan ya Bu ya? Iya. Nah, efek samping dari kaptopril ini biasanya untuk beberapa orang, sebagian itu menyebabkan batuk kering Bu. Jadi nanti kalau semisal Ibu merasa batuk-batuk, nah Ibu boleh balik lagi gitu untuk ditanyakan kembali. Jadi untuk penggantian obat ya Bu, nanti direkomendasikan ke dokternya. Oh gitu ya. Sebelum saya akhiri, saya boleh minta kesediaan waktunya Ibu untuk menandatangani dokumen konseling ini. Oh iya. Dokumen ini untuk membuktikan bahwa Ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi untuk pengobatan Ibu ya Bu. Oh iya Bu. Di sini ya Bu. Iya Bu. Oke. Terima kasih Ibu, karena Ibu sudah mengerti. Saya rasa dari saya sudah cukup ya Bu. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat mengoptimalkan pengobatan Ibu. Ibu, kalau semisal Ibu ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, Ibu boleh datang langsung ke sini ya Bu. Oh iya. Atau Ibu bisa menghubungi saya di kartu nama ini. Oh iya Bu. Iya. Ibu, ini saya juga ada brosur mengenai hipertensi. Ini bisa Ibu bawa pulang. Oh Ibu iya. baca-baca ya Bu di rumah Oh iya. agar Ibu lebih paham tentang hipertensi. Oh iya. Hipertensi seperti apa ya Bu? Terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Terima kasih juga ya Bu atas waktunya. Ibu jangan lupa diminum obatnya secara rutin dan teratur. Obatnya nanti bisa ditebus di kasir ya Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya pamit ya Bu. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ibu. Oke, stop share. Sarah. Oke. Saya review singkat ya tentang si konseling. Nah, jadi kalian lihat di sini teorinya ada di Permenkes nomor 72 tahun 2016. Konseling adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker atau konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif apoteker, rujukan dokter, dan keinginan pasien atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan atau keluarga terhadap apoteker. Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD, meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien atau pasien safety. Nah, secara khusus konseling obat ditujukan untuk pertama adalah meningkatkan hubungan antara apoteker dan pasien, menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien, membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat, membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan penggunaan obat dengan penyakitnya, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat, meningkatkan kemampuan pasien memecahkan masalahnya dalam hal terapi, mengerti permasalahan dan mengambil keputusan, dan membimbing mendidik pasien dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien. Kegiatannya pertama adalah dari konseling itu adalah membuka komunikasi antar apoteker dan pasien, lalu mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui three prime question. Oke, ada yang tahu nggak three prime question apa aja dalam konseling? Tadi udah disebutin tuh di konselingnya three prime question apa aja? Coba lihat lagi Kayak videonya. apa yang disampaikan dokter ke pasiennya tentang informasi obatnya gitu ya Pak. Iya, tadi pertanyaannya apa aja tuh awal-awal? Kayak cara kerja
obatnya gitu nggak sih, Pak? Nih, tadi di awal tuh dia nanya apa yang disampaikan dokter tentang obat, ditanya tuh sama apoteker dia ngerti belum. Terus apa yang dijelaskan sama dokter tentang pemakaian obatnya, ada juga pertanyaan itu selalu tentang hasil atau harapan yang diterima pasien pada saat penggunaan obat itu itu treatment question itu yang memang tadi muncul. Kalau kamu perhatiin pada saat dia pertama kali diajak ke ruang konseling. Jadi apa yang disampaikan dokter tentang obat dia udah mengerti atau belum. Lalu yang kedua adalah apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian. Jadi pertama adalah pertanyaan tentang jenis jenis obatnya, lalu tentang cara pemakaiannya, lalu tentang efek yang dihasilkan. Nah, itu three time question yang memang uh, diberikan pertama kali pada saat sebelum melakukan konseling. Gitu. Lalu yang saya adalah menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat, lalu memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat, lalu melakukan verifikasi akhir dalam rangka, nah itu verifikasi akhir tadi mengecek mengkonfirmasi kepada pasien atau keluarga pasien apakah dia udah mengerti atau cukup jelas dengan penjelasan yang kamu berikan sebagai konselor atau sebagai apoteker. Lalu dokumentasi yaitu tadi form yang harus diisi oleh apoteker dan ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien sebagai wujud validasi untuk uh, konseling yang diberikan. Nah, kriteria pasien yang perlu dikonseling adalah pertama adalah pasien dengan kondisi khusus. Contohnya adalah pasien pediatrik atau pasien anak yang memang masih didampingi dengan keluarga, orang tua, ayah atau ibu, lalu pasien geriatri ini yang harus didampingi dengan oleh anak, lalu pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, ini pasien dengan biasanya pasien-pasien kronis dengan komplikasi. Lalu ada pasien dengan ibu hamil dan menyusui. Nah, ini biasanya pasien harus dicek kembali obat-obat tersebut rekomendasi atau tidak untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Lalu yang kedua adalah pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis. Contohnya tuberkulosa, diabetes mellitus, epilepsi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah pasien dengan menggunakan obat-obat dengan instruksi khusus. Menggunakan corticosteroid dengan tapering down atau up. Nah, ini contohnya biasanya insulin, ya. Terus Ventolin inhaler. Pokoknya dia itu yang pengguna khusus. Insulin, inhaler, terus uh, kalau inhaler itu kan biasanya macam-macamnya banyak tuh. Biasanya ada yang langsung disemprot atau ada yang kita masukkan obatnya dengan metode khusus baru digunakan. Nah, itu nanti kita lihat lagi contoh-contoh obatnya. Lalu berikutnya adalah pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit. Nah, ini obat-obat contohnya adalah digoxin dan phenytoin. Lalu pasien dengan menggunakan banyak obat atau polifarmasi dan pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan rendah. Nah, pasien yang riwayat kepatuhan rendah ini biasanya kita bisa lihat nih contoh dari pasien-pasien tersebut dia kalau kita mengikuti perkembangan pasien, biasanya kalau pasien dengan riwayat kepatuhan rendah, mereka pengobatannya itu berjangka panjangnya dalam artian dia tidak ada penurunan dosis atau tidak ada penggantian terapi yang bersifatnya lebih ringan. Nah, itu biasanya kelihatan dari terapi yang berkelanjutan yang biasanya dia dapat di setiap bulannya. Nah, itu tahun tuh sama nanti biasanya pasien itu direkomendasikan 2 sampai 3 bulan sekali untuk pemeriksaan darah lengkap lagi untuk mengetahui ini masuk nggak sih terapinya atau tepat nggak sih terapinya atau patuh nggak sih pasiennya seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang konseling? Saya rasa teorinya udah kalian presentasikan semua ya. Oke, nah di sini kan materi setelah UTS, sebentar saya buka dulu. Bapak boleh izin tanya nggak? Iya, silakan. Kan penerimaan lab itu sebelumnya itu pasien pernah membeli obat A
di Ya, apotek lain, Pak. obat A-nya Nah, ini obat Okato obat atau OTC? obatnya itu ya saya sebutin resepnya Ya, deh. Jadi di resepnya itu ada 3 item. oke. Jadi yang pertama itu apa sih namanya Boraginol and Supos. Oke. Terus Boraginol, Cefixim, Ya, Cefixim sama Flagistatin. oke. Bukan Cefixim, Pak, maaf, Azitromisin. Oh, gitu, oke. Ya, nah yang obat Yus, bentar eh ya, saya potong. Itu semua OKT ya, karena Bulagino, Valstatin, sama Azithromycin itu kan sebenarnya tidak boleh dibeli tanpa resep dari dokter, ya nggak sih? iya, Basicnya dulu itu kita harus ya pahami dulu nih, karena kadang kan kalau kita biasanya mostly di lapangan kita suka ngasih nih tanpa kita kasih ada resep, ya nggak sih? Iya nggak Yus? Benar nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Lanjut Yus, pertanyaannya Yus. nah dia bawa resepnya, Pak. Jadi obat apa namanya yang pertama itu Boraginol dia beli di apotek lain kan, Pak. Hmm, Nah, dia di edukasinya itu, maksudnya di konselingnya itu, Boraginol itu pemakaiannya buat vaginalis, Pak. Oh, vagina buat vagina. Iya, nah eh, pas itu pas kan dia berarti kan yang obat Boraginol kan dia udah beli apotek lain nih. Berarti kan yang Ya. sisanya sisa azitromisin sama si Vagistatin. Alisannya Ketika ovula ya. iya Enggak, Vagistatin Lovla. si Boraginolnya sudah sempat dipakai belum sama pasien? Kamu udah Belum, sempat Pak, nanya belum? untungnya Oh, untungnya belum. Oke, belum. oke. Ya, jadi pas ketika saya penyerahan resep itu, saya Hmm, menjelaskan tuh bahwa apa namanya pemakaian Vagistatin Lovla itu dimasukkan ke dalam vagina. Terus oke. tiba-tiba itu pasien itu protes. Maksudnya Hmm, saya yang ini yang dapat Lamborghini itu pemakaiannya dimasukin vaginalis, yang satunya masa vagina juga sih katanya gitu. Dan Terus, situ posisi saya juga kayak dia nggak percaya, mungkin karena saya asisten akhirnya saya oke, panggil barusan. lah, mungkin saya juga tidak bisa menangani pasien tersebut, akhirnya saya panggil apoteker saya untuk menjelaskan Oke. Terus, tuh. Dan pasiennya mungkin sudah menerima penjelasan dari apoteker bahwa ternyata pemakaian Boraginol itu salah tempat oh, pemakaiannya. oke. Mungkin dia Baru kompensasi percaya. komplain, ya mungkin dia baru percaya. Terus Oke, mungkin ada apa dari pihaknya komplain ke apotek lain gitu. oke. Sebenarnya sih kalau menurut saya, dengan TTK senior pun kamu bisa handle itu. Contoh misalnya gini, Yus, kamu eh, kasih lihat ke pasien atau keluarga pasien tentang brosur Bulgarinal Sub. Jadi dengan brosur itu kamu menyampaikan, oh ini Bu, mohon maaf, mungkin pihak sana keliru kalau sebenarnya si Bulgarinal itu berdasarkan brosur yang memang ada di kemasan obatnya ini diberikan pada melalui rektum atau anus dan yang si ovulanya diberikan melalui vagina atau ovula. Nah, itu jadi sebenarnya kalau menurut saya kamu bisa handle ini pun dengan uh, pemberian atau memberikan informasi melalui leaflet atau brosur dari obat yang memang dipakai oleh pasien atau keluarga pasien. Dan satu sisi mungkin pihak apotek lain biasanya yang memberikan informasi mungkin biasanya kalau apotek itu kasirnya asisten apoteker atau kasirnya umum sih? Kasirnya, Pak. Iya, kasirnya. Tuh. Kasirnya kalau di aku sih ada yang nggak dari AA. Nah, tapi Oh, pendampingnya harus tetap ada juga di situ. soalnya gini, kalau di tempat saya di RSUD, basicnya kasir itu adalah TTK gitu, karena nanti jatuhnya dia untuk proses screening resep pada saat pertama kali. Nah itu makanya tadi saya tanya, sebenarnya kalau di apotek itu kasir itu adalah TTK atau bukan gitu, karena
kita bisa bisa melakukan identifikasi disorientasi ini karena tadi contoh si kasir itu ternyata bukan TTK tapi ternyata admin umum gitu yang basicnya hanya SMA atau sederajat. Nah, itu sebenarnya kan bisa kita tanggulangi juga dengan apa? Kita memberikan informasi uh, dalam arti gini loh. Dalam artinya kita tidak memberikan eh, sebuah persepsi yang menyalahkan pihak apotek lain gitu. Mungkin kita bisa lebih edukasi lagi tadi. Edukasi kembali dengan tadi contoh pemberian brosur yang memang meyakinkan nih, meyakinkan pasien atau keluarga pasien kalau oh obat tersebut digunakan melalui anus dengan brosur yang memang bisa kita informasikan kepada pasien dan keluarga pasien atau bisa kita berikanlah brosur itu tanpa kita uh, membuat statement menyalahkan ya apotek lain atau rumah sakit lain. Tadi saya bilang karena contoh nih tadi Flo bilang kasirnya kadang bukan TTK Pak, tapi admin umum yang memang tetap didampingi oleh TTK yang pada saat biasanya kalau saya sih nangkap begini, oh admin umum itu biasanya dia hanya menginput, nanti pada saat dicek dia nggak tahu obatnya atau nama nama lainnya yang ada tersedia di rumah di apotek biasanya nanti si admin itu nanya ke TTK seperti itu ya Flo buat konfirmasi baru nanti dihargain baru diedukasi ke pasien. Bu Pak ini kita punyanya jenis ini fungsinya sama nah itu baru biasanya kayak gitu seperti itu ya Flo. Nah paling ya itu tadi saya bilang Yus, kita sebagai sesama ya bukan yang nggak bela sih tapi mungkin teknisnya adalah case-nya tadi yang saya bilang ada beberapa apotek yang memang kasirnya itu adalah bukan TTK tapi admin umum atau mereka basicnya hanya SMA sederajat atau mereka bukan lulusan yang basicnya bukan SMK atau TTK gitu. Jadi mungkin kita bisa memberikan penjelasan melalui brosur atau leaflet yang dari obat yang diberikan oleh si pasien atau keluarga pasien. Nah, itu untuk meyakinkan kalau oh ya mungkin ini bisa lebih jelasnya Bu Pak kalau obatnya digunakan secara anus melalui anus sama melalui vagina seperti itu. Jadi misunderstanding pun lebih jelas karena kita memberikan informasi yang lebih jelas kepada keluarga pasien atau pasien tanpa menyalahkan pihak apotek atau rumah sakit lain yang memang tadi case-nya beda-beda ya. Tapi kalau di rumah sakit saya sih basicnya penerima resep itu adalah TTK karena dia harus screening resep, kelengkapan, baik farmaseutik, terus klinis, lalu identitas. Nah itu semua. Begitupun sama pasien-pasien yang memang basicnya kalau rumah sakit negeri atau pemerintah punya dia kan melayani BPJS. Nah itu harus cek tuh histori-histori penggunaan obat pasien yang memang dia sifatnya kronis untuk 1 bulan. Nah itu dia screening dari awal. Makanya si kasir itu adalah TTK kayak gitu Yus. Gitu ya Yus. Jelas Yus. Jelas, Pak. Makasih. Ya jadi kita eh, kita berwawasan terbuka aja nih dengan segala kemungkinan, dengan segala kemungkinan dalam artian segala kemungkinan yang ter- terburuk pun tanda kutip positive thinking ya tadi case-nya adalah oh kasirnya itu bukan TTK tapi hanya SMA umum atau sederajat atau mungkin dia S1 tapi basicnya bukan farmasi kayak gitu Yus. Oke, ada pertanyaan lagi tentang konseling? Oke, yang saya buka dulu materinya. Pas ini tuh UTS-nya bagus-bagus ya. Cuman hanya 1 orang tuh Farizan. Berarti soal-soal rekomendasinya dipelajarin ya. Benar-benar dipelajarin ya. Karena itu kalau nggak salah dia 25 soal. Jadi gini,
basicnya adalah soal-soal rekomendasi itu adalah 25 soal dari soal UAS. Jadi 40 soal, 25 soal udah kalian pegang sebenarnya. Jadi maksudnya gini, mau soal tipe A, tipe B, atau tipe 1, tipe 2, itu sama-sama, soalnya sama, yang 25 soal itu. Jadi istilahnya kamu belajar 25 soal itu, 25 soal itu udah istilahnya kalau 25 dikali 1,5 berapa? Kan kalau 40, 100 bagi 40 kan dia adalah 2,5. Kalau 2,5 dikali 25 itu minimal ceplos udah di tangan gitu ya. Karena 25 soal udah kalian ketahui gitu. Nah ini nilainya bagus-bagus sih. Oke. Nah ini saya share dulu yang memang nanti tugas. Nah jadi di sini kalian lihat yang telah UAS itu adalah rekonsiliasi obat, bio, konseling visitor, PTO, meso, dan EPO. Nah, minggu depan terserah nih kalian mau bikin berapa kelompok. Ini ada rekonsiliasi obat, ada bio, konseling, visitor, PTO, meso, dan EPO. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, minggu depan tanggal 10. Nah, tanggal 10 itu nanti kalian buat simulasi video sorry, yang hari ini dulu ya, konseling dan visitor contohnya. Jadi kalian buat konseling dan pio. Nah, pio-nya bebas, kalian mau obat apa aja. Lalu untuk konselingnya itu adalah pasien diabetes mellitus, pasien DM dengan penggunaan insulin dan terapi obat gula oral. Ya, jadi nah, ini Videonya sendiri-sendiri, Pak. videonya per kelompok tuh. Oh, jadi satu kelompok ini yang kayak ini jadi apotekernya, ini jadi pasiennya gitu. Ya, iya Oh, itu kan. Jadi gini, kirain sendiri. Flo, itu kan ada. Jadi mau kita bikin video itu adalah tugasnya adalah rekon, Vio, konseling, visitor, PTO, meso, dan EVO. Ya, nah jadi minggu depan kita konseling dulu nih, konseling sama Vio. Konseling sama Vio videonya, kalau Vio-nya bebas, mau penyakit apa aja, atau mau obat apa aja bebas. Yang jelas OTC ya, jangan kalau bisa jangan OKT. Ya, kalaupun mau dua boleh, misal OTC dan OKT. OTC dan OKT ini kita buat dua deh. OTC-nya bebas, mau obat apa aja. OKT-nya yang dengan resep. Ya, nah ini pionya. Lalu konselingnya itu adalah pasien DM, obat DM dengan insulin dan oral terapi hipoglikemi. Ya, jadi pasien DM dia dapat terapinya oral oral terapinya bebas. Kamu mau pakai metformin aja atau kamu pakai metformin dengan pioglitazone, metformin dengan glikazid gitu ya, bebas. Sama insulin. Nah, insulinnya kalau bisa dua. Insulin yang biasa digunain malam tuh Levemir gitu ya, Novomix, sama insulinnya yang sehari 3 kali, Humalog atau Novorapid. Oke, nah itu dikocok dulu tuh, terserah bebas. Jadi tugasnya video video simulasi rekonsiliasi minggu depan Pio dan konseling. Oke, bentar. Bapak, Ya, eh, jadi kalau bikin video itu tuh simulasinya kita lagi di mana Pak videonya? kalau yang Pio konseling, eh Pio konseling itu boleh diupload. Nah kalau kayak model rekon gitu ya, visitor, PTO, meso itu harus di rumah sakit. Tapi bebas sih maksudnya gini. Kita kan ngomonginnya, kita ngomongin bukan ngomongin lokasi, tapi kita ngomonginnya poinnya adalah
kamu ngerti nggak sih hal-hal yang perlu dilakukan pada saat kita melakukan rekonsiliasi obat, bahan informasi obat, konseling, visitor, PTO, meso, dan EPO. Kayak gitu, Sarah Fauzia. Yang penting adalah simulasi itu, ini kan saya udah kasih ini contoh dari PIO dan konseling. Nah, kalian bisa cari lagi di contoh-contoh video, uh, rekon, visitor, PTO, meso, dan EPO. Nah, bisa kalian lihat, cari contoh di YouTube. Nah, kalian buat seperti itu simulasinya. Gitu ya. Nah, jadi ini dibikin besok dua kelompok. Apa ya, PPT saya nggak bisa. Video dan nah, ini tugasnya buat simulasi video minggu depan, PIO dan konseling. Minggu depannya lagi rekonsiliasi obat dan visitor. Minggu depannya lagi PTO, meso, dan EPO. Nah, ini silakan dibagi dengan kelas kalian per kelompok. eh Juga sih itu aja. Karena kan materi udah selesai semua nih. Ya, untuk yang PT PIO, PIO-nya dua ya. PIO-nya itu PIO OTC dan OKT. Untuk konselingnya pasien, jadi PIO dan PIO-nya OTC dan OKT itu adalah eh, pasien dengan resep atau tanpa resep. Yang dua insulin. Eh, ini tugasnya ya, nanti eh, di, dipresentasikan minggu depan. Jadi minggu depan tanggal Nah, ini anggota kelompoknya bebas berapa aja, Pak? ya bebas. Pokoknya gini aja, pro. Yang penting semua kena nih. Kalian Oh, kerjakan PIO, mm-mm. konseling, rekon, visitor, PTO, meso, dan EPO. Nah, rekonsiliasinya sendiri ini nanti rekonsiliasi admisi atau pasien baru masuk ruang rawat inap, rekonsiliasi transfer atau pasien yang dioper dari UGD ke ruang rawat inap atau ruang rawat inap satu ke ruang rawat inap lain, dan rekonsiliasi pasien pulang. Nah, ini ya. Jadi nanti tinggal kalian bagi aja kelompoknya. Ada sekitar 3 minggu untuk melakukan presentasi simulasi video dari masing-masing tugas, gitu ya. Nanti kamu bagi dulu, Flo,
di kelas kamu nanti setelah kamu bagi orang-orangnya kelompoknya siapa aja, kamu share ke saya. Nanti sekalian di-share tanggalnya untuk tanggal 10 itu PO dan konseling. Lalu tanggal 17 itu ada rekonsiliasi obat dan visitor. Lalu ada tanggal 24. Nah, tanggal 24 itu adalah PTO, Meso, dan EVO. Nanti kita lihat aja fleksibelnya gimana dalam artian di minggu ketiga ini yang di tanggal 24 PTO, Meso, atau EVO ini bisa sekaligus atau tidak gampang. Nanti kita lihat aja ya. Yang penting adalah pembagian kelompok dulu untuk pembuatan simulasi video sesuai dengan tugas masing-masing di kelompoknya. Iya. Baik, Pak. Berarti nanti kalau pas Hmm. pertemuan itu yang kita tayangkan yang hasil video kita. Ya, hasil simulasi. Nanti simulasi itu coba kita bandingkan nih Flo sama video yang most view-nya banyak di YouTube tentang masing-masing tugas kalian gitu. Nanti kita bandingkan juga, kita review juga sama poin-poin apa ya sih atau poin yang penting apa sih yang perlu dilakukan pada saat video rekonsiliasi obat dan visitor, PTO Mesol dan EPO. Seperti itu Flo. Baik, Pak. Oke, yang ini udah dicatat, udah di foto. Sudah, Pak. Oke, saya stop share ya. Bentar, saya input absen dulu. Pak mau izin tanya lagi, Pak. Ya, itu kan Lalu, yang nomor 2 itu kan ada apa sih, pasien kita kan apa sih yang visit sama pasien pulang itu? hmm, Ya, itu kan hanya di rumah sakit ya, Pak. Apa kita iya. buat gimana ya, Pak? Aku sih kurang paham. Yang kurang paham apanya nih, Yus? Bikinnya di mana, Pak? Oh, tadi saya bilang sebenarnya judulnya kan ngomonginnya rumah sakit ya, tapi menurut saya fleksibel gitu. Fleksibel adalah yang penting simulasi yang udah kalian lihat contohnya, itu kalian dapat momennya atau maknanya. Nggak perlu yang kamu harus ke rumah sakit gitu. Ya kan, yang penting adalah kita kan mau lihat nih, kamu ngerti nggak sih proses-proses si rekon, PTO, Meso, EVO, visitor, rekonsiliasi obat, kayak gitu. Jadi nggak kaku banget harus harus ke rumah sakit gitu. Enggak, bebas. Yang penting adalah makna-makna dari kegiatan itu dan apa-apa aja yang harus ada dalam simulasi itu terpenuhi semua yang dari kalian yang buat. Kayak gitu maksudnya. Paham? Paham, Yus? berarti satu kelompok itu misalkan terdiri 3 orang, berarti yang 3 orang itu harus ke bagian misalkan bagian Apotek atau apoteker uh, gitu ya. Makanya, iya. nanti kamu lihat dulu nih. Kamu contoh lihat. Kamu contoh lihat dulu contoh simulasi video yang ada di YouTube. Kamu cari yang viewernya banyak tentang si Rekon, tentang visitor, tentang Mes, Epo, PTO, gitu ya. Kamu lihat tuh, itu harus dari satu komponen video itu harus ada apa sih minimal kayak gitu, Yus. Biar ada bayangan. Jadi sekarang tuh kamu lihat dulu aja simulasi videonya kayak gimana. Nanti dari situ bisa kamu tentuin sama kelompok kamu seperti apa dan komponen apa aja yang harus minimal ada di video simulasi itu gitu Yus. Oke, Pak. Baik, makasih. Bapak, Paham? Bapak, Paham Yus? Ya. Paham, Pak. Ya. Bapak, Ya. kalau Siapa misalnya lagi yang mau nanya? saya Ya. Pak Sarah Fauzia, Pak, ini saya mau nanya aja Pak, Ya. kalau nggak diizinin nggak apa-apa. Maksudnya kayak kalau misalnya simulasinya itu virtual kayak lewat Zoom, karena kan yang diambil kan percakapannya aja ya Pak, atau gimana Pak? Sar, judulnya simulasi video, Sar. Iya, oh berarti emang harus 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 kayak Judulnya eh, simulasi video. berarti yang benar-benar gitu ya Pak? Berarti Ya. ya sudah deh Pak. Ah, ah. Nah, makanya tadi saya bilang, coba kamu cek dulu tuh simulasi-simulasi video contoh tentang yang tugas itu. Nanti dari situ kamu bisa tahu nih bayangan dan komponen-komponen apa aja yang harus ada pada saat kamu membuat simulasi video tersebut. Karena posisinya adalah maknanya kan tetap kita harus dapat maknanya, tapi kita harus tahu juga
Cara tidak langsung situasionalnya seperti apa tentang kegiatan-kegiatan itu secara kamu lihat di simulasi videonya. Itu Sarah Fauzia. Baik, Oke, Pak. ada pertanyaan lagi? Flow ini masuk semua flow. Sarah Permata ada, Hamil, Pak. Sarah Fauzia ada, Sylvia, Sylvia Hadir, Yuni Pak. Prianingsi, Hadir. Hadir. Anissa Rahma, Hadir, Pak. Gita, Hadir, Pak. Yusnia, Hadir, Pak. Roida, Hadir, Pak. oh ada Putri Lestari, Hadir, Pak. Farizan. Hadir, Pak. Ini yang jelek Farizan doang nih UTS-nya. Arta ada Arta. Pak, Arta ada tadi join, cuma jaringannya hilang timbul karena dia lagi di gereja. Oke, Azahira. Kok kuliah di gereja sih? Hadir, Pak. Enggak, Pak, itu apa namanya? Ada acara apa gitu. Nama Namanya kuliah, kuliah gereja, gereja. Kamu kan kalau lagi sholat nggak lagi kuliah kan? iya, Pak, apa ada acara martupol gitu. Kalau orang Batak bilang mah martupol. Oke. Next jangan kayak gitu ya, kan kamu lagi kuliah. Oke, Maksudnya Pak. kamu Zoom. Coba kalau kamu eh, datang ke kampus, pasti udah saya anggap tidak masuk. Salsabila, Hadir, Pak. Ananda Maharani, Ananda Maharani. Lo ada nggak Ananda Maharani, Bro? Ada Pak, Nanda Maharani lagi pelayanan. Mana? Di Zoom ada nggak? Tadi, Ada, Pak. iya tadi join sih Pak. Tadi baru Oke. banget keluar. Titi Fatimah, Hadir, Pak. Abdul Hafiz, Hadir. Anita Hayatul Nufus, Hadir, Pak. Deborah. Hadir, Pak. Oke. Oke, sudah saya input absennya. Nanti tinggal infokan kepada saya kelompoknya dengan tugasnya masing-masing untuk simulasi video dimulai minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang tugas? Yang maju random, Pak, apa gimana? Jadi minggu depan saya maunya sesuai yang tadi aja, Flo. Oh ya, oke, oke. Jadi tapi kelompoknya random, terserah bebas. Kamu mau kelompok mana dulu tergantung kocokan aja, ya. Nggak Oke, diatur Pak. aja. Oke, oke ada pertanyaan lagi? Cukup? Pak, diupload ke YouTube ya? Oke, cukup ya. Kalau Apa diupload enggak? ke YouTube nanti aja ya. Kalau diupload Ber- ke YouTube, saya tanya dulu ke Prodi. Nanti kan Berarti nggak pasti diupload ya, Pak ya? Buat make sure aja sih, Pak. Berarti kalau ntar diupload, videonya kirim ke Bapak di G Drive, apa gimana? saya belum selesai ngomong, Sar. Kamu Ya, Pak, nanya maaf, terus, Pak. saya nggak Sinyalnya jawab-jawab dong. putus-putus. Ya, jadi kalau untuk upload, saya kan harus izin dulu ke Prodi. Karena nanti upload pun pakai uploadan Prodi, maksudnya YouTube-nya Prodi. Prodi Stikes Kiva gitu ya. Jadi ya maksud saya ya dipersiapkan aja sebagus mungkin. Karena nanti bisa aja nanti jadi buat representasi Stikes Kiva. Kalau memang nanti bisa direkomendasikan diupload di Prodi Stikes Kiva gitu, Sar. Terus nanti pas kita ini kita share screen aja, Pak. Nggak dikirim ke Bapak videonya apa di G Drive, Pak. Dikirim ke saya juga, sama. Tetap dikirim ke saya. Ya, Upload di G Drive aja kali ya, Pak. Karena kan kalau di email agak gede tuh, Pak. Takutnya kepotong. Jadi nanti link G Drive-nya kirim ke Bapak gitu kali ya. kalau link digital nanti saya susah dong kalau mau buka-buka lagi. Enggak, dikirim aja via email bisa kok.
dikompres ya. Atau enggak nanti file aslinya kirim aja via WA melalui PJ Matkul. Itu aja ya, Saf. Oke, Pak, makasih. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi tentang tugas? Oke, cukup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelasnya tutup. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dan sudahnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.